Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah sebelumnya kita membahas determinan dan inverse matrik, maka gilirannya pada kali ini kita akan melihat pemakaiannya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Baik itu yang 2 variabel, 3 variabel maupun yang secara umum n variabel. Berikut kita akan tunjukkan juga penggunaan Microsoft Excel untuk menyelesaikan masalah penyelesaian sistem persamaan linear tersebut. Selamat mengikuti. Kita mulai untuk membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Kita awali dengan melihat bentuk aljabar dari AX sama dengan R. X ini konotasinya ke variabel yang ingin dicari. Bila mana kedua ruas kiri dan kanan dikalikan dengan inverse daripada A, seperti ini, maka di bagian kiri nanti A inverse dikali A menghasilkan identitas I dikali X nanti adalah X, sehingga hasilnya adalah X sama dengan A inverse dikali R. Nah, jika A adalah matriks dan adjoinnya adjoin A, maka A dikali adjoin A sama dengan adjoin A dikali A. Lebih jauh nanti, jika A inverse adalah inverse A, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I, yakni menghasilkan matriks identitas. Terkait dengan itu, mari kita buktikan untuk matriks 2 kali 2. Akan kita tunjukkan bahwa A dikali adjoin A sama dengan adjoin A dikali A. Nah, misalkan A adalah matrik dengan elemen A, B, C, D, maka adjoin A adalah A dan D kita pertukarkan, kemudian B dan C tetap, tapi kita beri tanda negatif di depannya. Kita akan tunjukkan A dikali adjoin A, berarti A, B, C, D dikali D, min B, min C, A. Ini kita lihat ya, A dikali D, AD. Kemudian B dikali min C, min BC. Berikutnya untuk ini, elemen 1, 2, berarti A kali min B, negatif AB. Kemudian B kali A, AB, berarti negatif AB tambah AB 0. Selanjutnya, untuk elemen 21 baris kedua kolom ke-1 CD, kemudian ini min DC berarti 0. Elemen 22 berarti baris kedua, kemudian ini kolom kedua, C min B, min BC, kemudian ini D kali A, AD, atau susunannya kita balik AD kurang BC. Nah, AD kurang BC ini adalah determinan daripada A, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian kalau adjoin A dikali A, berarti susunnya kita tukar seperti ini. Elemen 11, baris pertama, kolom pertama, dikali A, AD, min B kali C, min BC, berarti AD min BC, seperti ini, determinan lagi. Kemudian elemen 12, baris pertama, kolom kedua, DB, ini min BD, ya, berarti saling meniadakan 0. Kemudian elemen 21 baris kedua kolom pertama, min AC, ini positif AC berarti saling meniadakan 0. Terus elemen terakhir 22 baris kedua kolom kedua, min BC, ini plus AD, berarti sama saja dengan AD kurang BC. Nah, ini juga adalah determinan. Jadi kalau kita perhatikan, terbukti bahwa A dikali adjoin A sama dengan adjoin A dikali A. Berlaku hukum komutatif. Tapi ingat, tidak semua perkalian matrik berlaku hukum komutatif. Ini hanya berlaku untuk A dengan adjoin A-nya. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Jadi berlaku hukum komutatif. Kita langsung tuliskan seperti ini. Nah, diingat, A inverse itu adalah adjoin A dibagi determinan A. Dan ingat juga bahwa A dikali adjoin A
sebelumnya sudah ditunjukkan sama dengan adjoint A dikali A sama dengan determinan 0, 0, determinan. Nah, sekarang kita lihat A dikali A inverse berarti A dikali adjoint A per det A. Nah, A dikali adjoint A dibagi mutlak A, maksudnya determinan A. Ini sudah kita dapat ya, A dikali adjoint A adalah matriks dengan elemen determinan A, 0, 0, determinan A. Seperti ini. Ini dibagi A. Maka nanti determinan A dibagi determinan A itu adalah 1 ya. Adapun 0 dibagi determinan A adalah 0. Sehingga menghasilkan 1, 0, 0, 1 atau matriks identitas ordo 2 kali 2. Kemudian untuk A inverse dikali A, berarti adjoint A dibagi determinan A dikali A. Ini adjoint A dikali A dibagi determinan A. Ini sudah kita tunjukkan bahwa adjoint A dikali A juga adalah matriks dengan elemen determinan A0, 0, determinan A. Seperti ini. Sehingga kalau ini dibagi determinan A, hasilnya juga akan merupakan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, kita akan melihat persamaan linear dengan dua variabel secara umum. AX plus BY sama dengan M, CX plus DY sama dengan N. Kita lihat model matriksnya, kita susun matriks A, B, C, D, 2 kali 2, kemudian ini matriks variabel XY, 2 kali 1 ordonya, kemudian matriks hasil MN, juga 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan ini adalah matriks A, ini adalah matriks variabelnya, ini adalah matriks hasil, result ya, hasil. Nah, maka hubungannya diingatkan kembali AX kali R, nah nanti X adalah sama dengan A inverse dikali R. Untuk itu kita lihat yang berikutnya, kita tulis ulang lagi. Nah, ini. Maka nanti matriks variabel ya XY, kemudian A inverse-nya itu adalah adjoint A di min B min CA dibagi determinan daripada A, nilai mutlak ya, ini. A, B, C, D, kemudian dikali dengan MN. Tentu saja dalam kondisi ini, maka untuk nilai X itu adalah diambil daripada D kali M dikurang BN dibagi determinan A. Determinan ini. Nah, ini sama saja dengan kita menyajikan nilai mutlak MB ND, di bawahnya tetap, berarti ini kan nanti M dikali D atau DM dikurang BN. Sehingga kita lihat ini kita stabilo abu-abu. Untuk nilai Y-nya kita perhatikan tentu adalah yang ini. Min C dikali M ditambah AN dibagi dengan determinan A. Nah, kemudian ini kita modifikasi bentuknya sebagai mutlak daripada AM CM. Nah, ini AN positif AN kemudian dikurang MC atau min CM. Sehingga ini kita stabilo abu-abu juga. Bila diperhatikan, pembilang mirip dengan penyebut determinan, hanya saja untuk X, kolom pertamanya diganti dengan matriks kolom hasil MN. Adapun untuk Y, yang diganti adalah kolom kedua dengan matriks kolom hasil. Kita ambil contoh. 2X plus Y sama dengan 7, X plus 3Y sama dengan 11. Ini sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kita akan cari penyelesaiannya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini kalau kita konfigurasikan seperti dua buah garis yang berpotongan di satu titik ya. Jadi titik potongnya itu apa? Kita akan menyelesaikannya dengan model matriksnya. Kita ambil dulu model matriksnya, artinya 2, 1, 1, 3. XY, kemudian matriks kolom hasilnya adalah 7, 11. Kalau kita mau mencari X, berarti ini, kolom pertama ini, 21 ini kita ganti dengan 7, 11. Nah, kemudian ini 1, 3, yang berikutnya adalah determinan daripada 21, 1, 3. Jadi yang mengalami perubahan adalah kolom pertama. Ini kita sebut saja dengan determinan bagian pembilang.
determinan bagian pembilang untuk mencari X. Sehingga ini 7 kali 3, 21, 1 kali 11, 11, 21 kurang 11, berarti 10, bagian penyebut 2 kali 3, 6, 1 kali 1, 1, 6 kurang 1, 5, 10 bagi 5 sama dengan 2. Kemudian untuk yang Y-nya, berarti yang kita ganti adalah kolom kedua dengan kolom hasil, ini 7, 11. Kita selesaikan dengan cara yang sama, 2 kali 11, 22, 7 kali 1, 7. Bawahnya sama ya, ini yakni 5 juga nanti, karena sama-sama determinan A. 22 kurang 7 sama dengan 15, 15 dibagi 5, 3. Nah, mari kita cek untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 apakah memenuhi sistem persamaan ini. Berarti 2 dikali 2, 4 tambah 3, 7. Kemudian yang persamaan kedua, berarti ini 2 ditambah 3 kali 3, 2 tambah 9, 11. Berarti cocok. Bukti visual dengan bantuan GeoGebra. Berikutnya kita melihat persamaan linier dengan 3 variabel. Kita sajikan bentuk seperti ini, A11X1 plus A12X2 plus A13X3 sama dengan R1. Dan seterusnya hingga dengan baris yang ketiga ini A31X1 plus A32X2 plus A33X3 sama dengan R3. Nah, ini ada 3 buah garis ya dalam space atau dimensi 3, dimensi ruang. Ini diharapkan juga bertemu di satu titik, sehingga nanti akan kita cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Dalam bentuk lain bisa digunakan X1 itu dengan X, X2 itu dengan Y, X3 itu dengan Z. Nah, tapi untuk saat ini kita gunakan seperti ini karena untuk lebih umum. Kita lihat model matriksnya, jadi tinggal kita sisihkan A11, A12, seterusnya hingga A33, ini sebagai koefisiennya. Kemudian variabel-variabelnya X1, X2, X3 merupakan matriks kolom untuk variabel 3 kali 1. Kemudian hasilnya, resultnya matriks kolom juga 3 kali 1, R1, R2, R3. Jadi ini A adalah matriks untuk rombongan koefisien 3 kali 3, X ini untuk variabel, kemudian R ini adalah untuk hasil. Selanjutnya mari kita ingat bentuk AX sama dengan R, berarti X itu sama dengan inpus A dikali R. Inpus A itu tidak lain adalah adjoint A dibagi determinan A. Nah, kemudian untuk matriks A11, A12 hingga A33 demikian. Adjointnya adalah A22, A33 dikurang A23, A32 dan seterusnya hingga dengan A11, A22, A11, A22 dikurang A12, A21. Secara khusus ini telah kita bahas pada bagian impes. Silakan diingat kembali dan kita terapkan untuk pekerjaan kita di sini. Adapun determinan A kita sajikan dalam bentuk nilai mutlak seperti ini saja karena nanti ada maksudnya secara visualisasi. Kita teruskan, ini masih tetap kita ingat ya. Dari X sama dengan A inpus R, nah kita pajang sebagai nanti X1, X2, X3 itu sama dengan adjoint A dibagi dengan determinan A. Ini adalah matriks hasil. Nah, kalau kita perhatikan untuk X1, maka yang dipakai adalah ini baris pertama yang kan dikalikan dengan matriks kolom hasil ini. Sehingga nanti adalah A22, A33 kurang A23, A32 dalam kurung dikali R1. Dan seterusnya hingga bentuk yang ini A12, A23 dikurang A13, A22 dikali dengan R3. Penyebutnya tetap. Yang menarik diperhatikan ini adalah bagian pembilang ya, bagian pembilang ini. Ternyata bagian pembilang ini adalah bentuk daripada determinan matriks R1, A12, A13 dan seterusnya baris kedua
R2 ada A22, A23, yang ketiga R3, A32, A33. Bisa diperiksa ya nih. R1, A22, A33 dikurang A23, A32. Nah, yakni dengan seolah-olah determinan matrik ini kita taruh ke atas, tinggal kolom pertama ini kita ganti dengan matrik kolom hasil, yakni R1, R2, R3. Ini kekhasannya. Berikut kalau kita lihat untuk variabel kedua, X2, ya, ini variabel X2, ini diambilkan dari baris kedua, ya. Ini baris kedua dikali dengan matrik kolom ini ya, tetap. Nah, ini pun juga ternyata merupakan determinan matrik seperti determinan matrik A juga, hanya saja kolom keduanya diganti dengan matrik kolom hasil. Yang berikutnya variabel X3 sama juga, yang kita perhatikan adalah baris ketiga. Nah, baris ketiga dikalikan dengan matrik kolom hasil ini, stabil warna merah, ternyata adalah determinan seperti determinan A, tetapi kolom ketiganya diganti dengan matrik kolom hasil R1, R2, R. Nah, sehingga kesimpulannya kalau kita bertemu bentuk atau model matriks seperti ini, maka nanti X1-nya adalah dengan mengganti kolom pertama dengan matrik kolom hasil, ya. Kemudian X2-nya yang diganti pada kolom kedua dengan matrik kolom hasil juga. Adapun X3-nya adalah mengganti kolom ketiga dengan matrik kolom hasil. Ini secara visualisasi insya Allah akan mudah untuk diingat. Jadi penyebutnya adalah determinan A, pembilangnya seperti determinan A juga. Tapi kalau X1 maka yang diganti adalah kolom pertama. Kalau X2 kolom kedua yang diganti, kalau X3 kolom ketiga yang diganti. Sama-sama diganti dengan matrik kolom hasil. Demikian. Kita lihat contoh. Ini ada sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Kita gunakan X, Y, Z biar lebih khusus, lebih sederhana. Kita cari sistem penyelesaiannya. Artinya X, Y, Z yang berlaku untuk persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Mula-mula kita lihat model matriksnya dulu. Ini kita tinggal lihat koefisien-koefisiennya 1, 2, 1. Kemudian yang berikutnya 2, min 1, 2. Dan pada baris yang terakhir atau persamaan terakhir 3, 2, min 1. Jadi hati-hati dengan penyalinan ini, jangan sampai keliru, terutama masalah tanda. Kemudian ini adalah matrik kolom variabel X, Y, Z. Dan 864 matrik kolom hasil. Nah, mencari X1 berarti nanti seperti determinan A, ya, determinan ini, matrik koefisiennya ini. Cuma nanti yang diganti adalah kolom pertama dengan matrik kolom hasil. Nah, kemudian yang berikutnya, kolom keduanya yang diganti, yang berikutnya untuk X3-nya adalah kolom ketiganya. Selanjutnya kita perhatikan penyusunan lebih lanjut. Mula-mula kita cari determinannya dengan perkalian kofaktor atau minor bertanda. Kita ingat tanda elemen matrik ini. Kita ambil baris pertama, ya ini 1, 2, 1. Berarti nanti ini 1, min 2, positif 1. Yang berikutnya kalau ini kita ambil 1, berarti min 1 kali min 1, 1. Dikurang 2 kali 2, 4. Berarti 1 kurang 4. Yang berikutnya, untuk baris pertama kolom kedua ditutup. Berarti 2 kali min 1, min 2 dikurang 2 kali 6. 6. Berarti min 2 dikurang 6. Selanjutnya, baris pertama kolom ketiga ditutup. 2 kali 2, 4. Min 1 dikali 3, min 3. 4 dikurang min 3. Kita selesaikan. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Negatif 2 dikali negatif
8 dari min 2 kurang 6 negatif 8 berarti positif 16. 4 ditambah 3, 4 tambah 3 7, 7, 1 kali 7 7, sehingga min 3 tambah 16 adalah 13, 13 tambah 7 sama dengan 20, berarti determinannya adalah 20. Kalau mau menggunakan metode Sarus ya silahkan. Selanjutnya kita lihat determinan untuk pembilang pencarian X. Kita simbolkan saja det pem X. Nah, berarti sama dengan tadi caranya ini 8 min 2 1 ya, 8 min 2 1. Kita lihat dulu untuk baris pertama kolom pertama ditutup, berarti min 1 kali min 1 1 dikurang 2 kali 2 4, berarti 1 kurang 4. Berikutnya baris pertama kolom kedua ditutup, 6 kali min 1 6 dikurang 2 kali 4 8, min 6 kurang 8. Selanjutnya baris pertama kolom ketiga ditutup, 6 kali 2 12 dikurang min 1 kali 4 negatif 4. Kemudian kita selesaikan saja, 8 ini dikali berarti 1 kurang 4 negatif 3, 8 kali negatif 3 negatif 24, min 6 kurang 8, min 14 dikali min 2 berarti positif 28, 12 dikurang min 4, 12 tambah 4, 16, 16 kali 1, 16. Negatif 24 tambah 28 berarti adalah 4, 4 tambah 16 sama dengan 20. Berikutnya untuk determinan pembilang pencarian Y, det pem Y. Nah ini kita ambilkan 1 min 8 1, yang warna hijau 1 min 8 1. Baris pertama, kolom pertama tutup, 6 kali min 1 min 6, dikurang 2 kali 4, dikurang 8, min 6 kurang 8, biarkan dulu. Kemudian yang berikutnya, baris pertama, kolom kedua tutup, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3, 6, min 2 kurang 6. Berikutnya, baris pertama, kolom ketiga tutup, 2 kali 4, 8, 6 kali 3, 18, 8 kurang 18. Selanjutnya diselesaikan. Min 6, min 8, min 14 kali 1 min 14, min 2 min 6 berarti min 8, min 8 kali min 8 positif 64, 8 kurang 18 negatif 10 kali 1 min 10, min 14 tambah 64 berarti adalah 50, 50 kurang 10 40. Berikutnya untuk determinan pembilang pencarian Z, yang ini kita tulis ini 1 min 28 warna hijau, 1 min 28, baris pertama kolom pertama ditutup, min 1 kali 4 min 4, 2 kali 6 12, min 4 kurang 12. Selanjutnya baris pertama kolom kedua ditutup, baris pertama kolom kedua ditutup, 2 kali 4 8, 6 kali 3 18, 8 kurang 18. Baris pertama kolom ketiga ditutup, 2 kali 2 4, min 1 kali 3 min 3 berarti 4 dikurang min 3. Kita selesaikan, min 4 dikurang 12, min 16, ya, min 16, kemudian 8 kurang 18, min 10 kali min 2 berarti positif 20, 4 tambah 3 jadinya 7 kali 8 56, min 16 tambah 20 positif 4, 4 ditambah 56 berarti 60. Nah, tinggal kita selesaikan tahap lanjut, berarti X-nya adalah ini 20 dibagi 20, determinan A-nya kan 20. Berarti 20 bagi 21. Kemudian untuk Y-nya, pembilangnya adalah 40, penyebutnya adalah 20, 40 bagi 22. Z, pembilangnya adalah 60, penyebutnya adalah 20, 60 bagi 23. X1, Y2, Z3. Kita cek ya. Pada baris pertama 1 dikali 2 kali 2 tambah 3, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8. Untuk persamaan yang kedua atau baris kedua, 2 kali 1, 2 dikurang 2 tambah 2 kali 3. Hilang, 2 kurang 2. Kemudian 2 kali 3, 6. Betul. Terus yang persamaan ketiga, baris ketiga, 3 kali 1,
2 kali 2, 4, 3 tambah 4, 7. 7 kurang 3, 4. Berarti ini cocok. Nah, berarti inilah penyelesaian daripada sistem persamaan linear dengan 3 peubah, yakni peubahnya atau variabelnya X di Z-nya X. Nah, inilah penyelesaian dari sistem persamaan dengan 3 variabel tadi, dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Berikutnya, secara umum jika sistem persamaan linearnya adalah A11X1 plus A12X2 plus A13X3 dan seterusnya hingga A1N Xn sama dengan R1 sebagai hasilnya. Ini persamaan pertama pada baris pertama. Kita perhatikan koefisiennya A11, A12, A13 hingga A1N, variabelnya X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Pada baris kedua, persamaan yang kedua, perhatikan koefisiennya A21, A22, A23 sampai A2N, variabelnya sama, hasilnya R2. Untuk persamaan yang ketiga, pada baris ketiga, koefisiennya A31, A32, A33 sampai dengan A3N, variabel serupa, hasilnya R3, dan seterusnya. Terakhir, persamaan ke N pada baris ke N, AN1, variabelnya perhatikan, AN2, AN3, sampai dengan ANN. Adapun variabelnya sama, perhatikan koefisiennya AN1, AN2, AN3, hingga ANN, variabelnya serupa. Jadi ini adalah sistem persamaan linear dengan N perubah, N persamaan. Kita perhatikan model matriksnya, matriks koefisiennya A11, A12, dan seterusnya sampai dengan ANN. Jadi ini matriks persegi berordo N kali N. Adapun matriks kolom variabelnya X1, X2, X3 sampai dengan Xn, matriks kolom hasilnya R1, R2, R3 sampai dengan Rn. Nah, bila mencari X1, maka adalah pembagian determinan seperti determinan matriks koefisiennya, hanya saja pada kolom pertamanya ini diganti dengan matriks kolom hasil, dibagi dengan determinan matriks koefisiennya. Kemudian untuk X2 yang diganti adalah kolom kedua dengan matriks kolom hasil, yang ketiga kolom ketiga yang digantinya, kolom ketiga yang diganti, dan seterusnya hingga kemudian untuk X2 yang diganti adalah kolom kedua dengan matriks kolom hasil, yang ketiga kolom ketiga yang digantinya, kolom ketiga yang diganti, dan seterusnya hingga Xn yang diganti adalah kolom ke N dengan matriks kolom hasil, seperti itu. Nah, jadi mau ordonya berapa kali berapa, tinggal kemampuan kita untuk menghitung determinannya. Kalau ordonya masih 3 kali 3, menghitung determinan matriks 3 kali 3, apalagi 2 kali 2, ini relatif masih sederhana. Tapi kalau sudah 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya, wah ini tentu akan banyak menyita waktu. Karena ada sub-sub determinan yang harus diselesaikan. Kalau 4 kali 4, berarti ada 4 kali 4 ada 16. Nah, setiap adjoint, anggota adjoint itu, kita mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, setiap yang 3 kali 3 itu ada 9 pekerjaan lagi. Jadi, banyak sekali. Untuk memudahkan mencari determinan matriks, kita bisa minta bantuan dengan Microsoft Excel. Kita akan tunjukkan bagaimana mencari sistem persamaan linear yang sudah melibatkan banyak variabel dengan bantuan Excel. Kita dalam pengerjaan ini sebenarnya adalah bermain dengan hitungan-hitungan determinan. Dan Excel bisa melakukan itu.
kita coba saja nanti sampai ordo berapa kali berapa Excel itu sanggup untuk menghitung. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear dengan bantuan Excel, kita salin dulu sistem persamaan linearnya seperti ini. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8 hingga 3X plus 2Y kurang Z sama dengan 4. Kita lihat model matriksnya. Matriks koefisiennya 1, 2, 1, 2, min 1, 2, 3, 2, min 1. Ini matriks kolom variabel X, Y, Z. Dan berikutnya sama dengan matriks kolom hasil 8, 6, 4. Nah, maka kita salin saja angka-angka ini pada sel-sel Excel. Ini 1, 2, 1, 2, min 1, 2, 3, 2, min 1. Ini untuk koefisiennya. Kemudian 864 untuk matriks hasilnya, ini kita beri stabilo atau pewarna latar hijau ya. Kemudian untuk mencari X ya, mencari X kita perhatikan ini. Jadi ini kita salin saja ke sini, ini kita salin juga. Tapi untuk kolom pertama kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan ini. Untuk menyelesaikannya tinggal kita ketikkan M datum G8 I10 ini kita sorot, kemudian dibagi M datum G11 sampai dengan I13 kita sorot, kemudian kita tekan enter, langsung kita dapat hasilnya adalah 1. Kemudian untuk mencari Y yang diganti adalah ini kolom kedua, ada bagian pembilang. Penyebutnya sama. Adapun rumus yang kita ketikkan adalah di sini sama dengan M datum. Kita sorot bagian pembilang L8 sampai dengan N10 dibagi M datum L11 sampai dengan N13, kemudian enter. Nah, untuk Z yang diganti adalah kolom ketiga. Kemudian rumus yang kita pakai adalah M datum Q8 sampai S10 dibagi M datum Q11 sampai dengan S13, enter. Kita dapatkan X1, Y2, dan Z sama dengan 3. Setelah kita mengetikkan rumus ini, seperti ini, untuk yang berikutnya sungguhnya tidak perlu lagi mengetik ulang. Sepanjang dimensinya kita atur sedemikian rupa sama, maka ini tinggal kita copy. Jadi tinggal kita copy, kita salin, kemudian kita pastekan. Maka kita dapat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi cukup sederhana. Demikian peragaan pemakaian Excel untuk membantu penyelesaian sistem persamaan linear. Akhirnya kita sudahi pembahasan tentang penggunaan matrik, khususnya determinan matrik dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Silakan para siswa sekalian untuk berlatih, mempelajari, dan mengembangkan lebih jauh. Mudah-mudahan berhasil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.